Bab 4. Wati, ada apa denganku? Perasaan apa ini? Rasanya benci banget jika melihat Mas Tejo menggoda Mbak Surti. Sungguh canda tawa mereka membuatku cemburu dan ingin marah. Jujur, aku terpesona saat pertama kali bertemu dengan Mas Tejo. Dia sangat baik dan ramah dengan semua orang. Tidak banyak bicara kecuali pada Mbak Surti. Sungguh menyebalkan. Perhatiannya pada Mbak Surti membuatku semakin mengaguminya, bahkan cenderung ingin memilikinya. Oh, pasti bahagia diri ini jika bisa bersanding Mas Tejo, lelaki idamanku. Perawakannya yang gagah dan warna kulit yang kecoklatan semakin menambah pesonanya, dan semua itu membuatku tergila-gila. Sosok pekerja keras kelihatan dari otot-otot yang menonjol di setiap lekuk badannya. Satu lagi, dia juga sosok penyayang keluarga. Duh, apalagi jika siang hari. Lelaki itu jarang sekali memakai kaos. Mas Tejo lebih suka memakai celana gombrong. Entah apa maksudnya saat memperlihatkan dada yang bidang serta perut ratanya. Apa dia tidak tahu kalau itu semakin membuatku tertarik padanya? Ku tahu rasa ini salah, tapi sungguh hati ini tak kuasa untuk menolaknya. Mungkinkah cinta ini akan bersambut? Bahkan aku pun rela jika dijadikan istri keduanya. Pagi ini aku bahagia sekali karena Mbak Surti sedang kurang sehat. Jadi akulah yang mengerjakan semua pekerjaan, termasuk membuatkan kopi untuk Mas Tejo. Inilah saatnya aku menunjukkan perhatian pada Mas Tejo. Aku juga sudah hafal semua makanan kesukaan Mas Tejo. Sudah tahu berapa takaran gula kopi untuknya. Namun, sikapnya biasa saja, tak menunjukkan kekaguman sama sekali. Sebel juga sih, padahal semua yang Mbak Surti katakan sudah kulakukan. Pagi ini aku sudah menyeduh kopi spesial untuk Mas Tejo. Sengaja menunggunya di dapur dengan persiapan yang paripurna. Berharap dia terpesona karena sebentar lagi dia akan keluar dari kamarnya. Dadaku berdebar ketika mendengar pintu kamarnya terbuka. 1, 2, 3, aku menghitung dalam hati dan, "Mas, ini kopinya diminum dulu," pintaku saat dia berjalan melewati dapur. Mas Tejo menghentikan langkahnya, namun dia terlihat ragu saat hendak duduk di amben bersamaku. Ini sengaja meletakkan kopi di amben agar dia mau duduk. "Oh iya, terima kasih Wati," ucapnya. "Makdek." Suara itu begitu merdu saat menyebut namaku. Lelaki itu melangkah mendekat dan itu semakin membuatku kegirangan karena senang. Namun semua itu menguap begitu saja ketika Mas Tejo mengambil gelas dan membawanya menuju meja. Lelaki itu duduk lalu mulai menuang kopi ke lepek. Caranya menikmati kopi terlihat sangat memesona. Ah, beginilah jatuh cinta, semua terasa sangat indah. Mas Tejo berdiri hendak meletakkan gelas bekas kopi di tempat cuci piring. Aku pun gegas menghampirinya. "Sini Mas, biar aku saja yang menaruhnya." Tanpa menunggu jawaban darinya, segera kurai gelas yang masih dipegangnya. Dengan sengaja tangan ini menyentuh tangannya dan itu membuat dadaku berdebar hebat. Hampir saja mulut ini berteriak saking bahagianya. Tangan itu terasa kasar, tapi aku suka. Memang seharusnya tangan seorang laki itu begitu, menandakan kalau dia pekerja keras. Sarapan sudah selesai kusiapkan, sepiring nasi dengan kuah santan kesukaan Mas Tejo. "Sarapan dulu Mas," ucapku sambil mendekat padanya. Ketika dia masih berada di kandang sapi. "Iya, nanti dulu," lelaki itu menjawab singkat sambil menoleh sekilas padaku. Tangan kekar itu masih sibuk membersihkan kotoran. Ah, senangnya hatiku. Akhirnya sebentar lagi aku bisa sarapan berdua dengan Mas Tejoku. Ternyata harapan tinggal harapan setelah menunggunya selesai membersihkan kandang. Mas Tejoku itu lebih memilih sarapan di depan kandang sapi. Benar-benar menyebalkan. Setelah semua pekerjaan selesai, gegas aku membersihkan diri. Belum juga diri ini selesai luluran, sudah ada yang memanggil namaku. "Wati!" Suara itu milik Mbak Surti dan aku tidak suka. Entah sejak kapan aku menganggap sepupuku itu adalah saingan terberat untuk mendapatkan cinta Mas Tejo. "Iya Mbak, sebentar lagi selesai nih," sahutku ogah-ogahan. Sepertinya Mbak Surti akan menyalakan kompor. Terdengar beberapa kali dia menyalakan korek api.
Sebelumnya Mbak Surti lebih suka masak di tungku, lebih hemat dan sudah terbiasa katanya. Halah, padahal aku tak tahu kalau dia itu takut meminta pada Bude Dami. Padahal dia kan anak kandung, tapi sangat takut meminta ini itu, cemen. Semua itu berubah ketika aku diminta untuk membantu di sini. Sengaja aku minta pada Bude Dami untuk membeli kompor minyak tanah. Orang kaya kok masih masak di tungku, batinku. Dari semua saudara ibu, hanya Bude Dami yang bernasib mujur. Sawahnya luas, sapi banyak, dan gak pernah ada habisnya. Semua harta itu warisan dari Pak Dedi. Ah, kenapa bukan ibu yang dulu menikah dengan Pak Dedi? Gerutuku menyalahkan takdir. Di desa, orang kaya biasanya dilihat banyaknya lahan sawah dan ternak yang mereka miliki. Lihatlah rumah Bude Dami terlihat paling besar dari tetangga lainnya. Dia juga punya sepeda motor yang bagus walau jarang dipakai. Sepeda motor Shogun dari Suzuki berwarna biru. Cantik sekali, itu adalah motor idamanku. Sayang, aku belum bisa membelinya. Seandainya sepeda motor itu milikku, pasti akan kelihatan serasi saat aku mengendarainya. Motornya keren, orangnya cantik, cocok kan? Mbak Surti kurang suka naik sepeda motor, dia lebih suka naik sepeda ontel kalau bepergian. Sepeda jengki merek Phoenix berwarna biru menjadi andalannya. Aneh kan, coba kalau aku yang punya sepeda motor itu, wes tak buat keliling kampung setiap hari. Aku menyudahi acara mandi lulur, badan terasa segar, kulitku juga terasa halus dan lembut. Namun, sepertinya Mbak Surti masih di dapur, terdengar kesibukan di luar sana. Aku berharap semoga Mas Tejo juga ada di dapur, agar dia tahu kalau aku sangat wangi dan cantik. Mau masak apa Mbak? Tanyaku basa-basi. Setelah keluar dari kamar mandi, menyebalkan karena tak ada Mas Tejo di situ. Mbak Surti menoleh sekilas padaku. Masak air buat mandi, Wat? Sahutnya sambil tersenyum. Loh, sampean kan lagi sakit, aku pura-pura peduli. Gak apa-apa Wati, kan mandinya pakai air hangat. Badan Mbak rasanya wes gerah. Oh iya, nanti tolong kamu jagain Wahid ya, pintanya, dan itu membuatku bahagia. Siap Mbak, aku tak kamar dulu, sahutku lalu bergegas meninggalkannya. Hanya itu jawaban yang ku dengar darinya. Namun aku tak peduli karena hati ini sedang bahagia. Setelah berdiri depan cermin, aku mulai menyisir rambut memakai bedak Viva nomor 4 yang lebih sering disebut bedak karung. Terakhir memoleskan lipstik berwarna pink favoritku. Setelah itu sibuk memilih baju yang pas dan pantas di badan. Untuk sekian menit aku mematut diri di depan cermin dan berputar-putar. Ah, cantiknya, pujiku pada diri sendiri. Aku sempat terkejut ketika membuka pintu ketika mendapati Mbak Surti berdiri sambil menggendong putranya. Tolong ya, ucapnya sambil memberikan Wahid padaku. Iya Mbak, tenang saja, aku akan menjaga Wahid sepenuh hati, sahutku sambil menerima gendong jarik darinya. Wahid sama Bibi Wati ya nak, ibu mau mandi sebentar, ujarnya pada Wahid yang dibalas dengan anggukan oleh balita itu. Lama juga gak apa-apa Mbak, kataku dengan suara lirih. Namun sepertinya masih bisa didengar oleh Mbak Surti. Buktinya dia menghentikan langkahnya lalu menoleh padaku. Lama juga gak apa-apa Mbak, gak usah bertergesa-gesa biar bersih dan wangi, ucapku sambil menyengir. Mbak Surti hanya mengangguk, bikin jantungan saja. Ku bawa Wahid ke kandang karena di sana ada Mas Tejo yang sedang memberi minum ternaknya. Melihatku datang dengan Wahid, dia pun menghampiri dan mengajak putranya berbicara. Walaupun hanya sebentar karena dia harus melanjutkan membersihkan kandang. Sesekali dia menengok ke arahku, ke arah Wahid tepatnya. Kebahagiaan ini hanya sebentar saja kurasakan karena Mbak Surti sudah kembali. Mbak Surti mengambil alih Wahid dari gendonganku karena masih ingin berlama-lama bersama Mas Tejo. Aku menyarankannya agar ia sarapan sekalian. Namun wanita yang sedang hamil muda itu malah balik menyuruhku. Kesal, kudu tak becek-becek aja.
Dan akhirnya dengan hati dongkol aku pun pergi meninggalkan mereka yang sedang tertawa gembira, dan itu membuat hatiku panas. Kamu kerasan di sini, Wati? Kamu kerasan di sini, Wati? Bude Dami bertanya saat aku mengantarkan sarapan untuk Pak De. Di dalam kamar juga ada Mbak Surti yang sedang mengajak bicara Pak De. Dia duduk di samping bapaknya sambil memangku Wahid. Kerasan dong Bude, sahutku sambil menaruh nampan di meja. Kemudian memilih duduk di bangku dekat ranjang. Syukurlah kalau kamu kerasan. Kalau kamu nggak keberatan, tinggallah di sini sampai mbakmu lahiran, katanya lagi sambil bersiap menyuapi suaminya. Iya Wati, aku akan senang sekali kalau kamu mau tinggal di sini sampai aku melahirkan. Mbak Surti ikut menimpali. Mendengar semua itu, bibir itu tersenyum bahagia. Itu artinya aku bisa lebih dekat lagi dengan Mas Tejo. Hari berlalu, cinta ini semakin tumbuh subur di hati. Kan kupikirkan bagaimana caranya agar bisa merebut hati Mas Tejo. Bisa, pasti bisa.